Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Untuk kajian kali ini kita insya Allah akan mengkaji 3 bait terakhir dari bab ta'adil fi'li wa rujumihi. Sebelum nanti dijelaskan oleh Pak Kiai, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamul aslu li mujibin rawatal kudakal aslihat man qadiyum wa mafalatin ajiz ilam yalnikah fi masikon jawaban au usir wa yudakun nasibu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayal jamu sareng wajib naon al aslu qaid asal limujibin karena aya anu ngawajibkeun aro anu anyar datang itu mujib watar kuda kal asli sareng aringantunkeun kana itu qaid asal qadiyaro eta rajeun diyakinkeun itu tarku dakal asli hatman kana nu wajib. Baca semuanya. Sebelum melanjutkan, ada klarifikasi di dalam Alfiyah yang ke-40. Bapak salah menyebutkan dalam hati bukan itu, tapi dalam mengucapkannya salah. Dalam kemarin bait wa in hudib panas pulil munjari, kalimatnya dinasabkan, haraf jarnya dibuang. Bapak membaca kemarin robaitul kolama asikina, seharusnya barwetul kolama asikina, di harap jarnya dibuang, kalimatnya dinasabkan. Itu adalah kalimat yang samai, yang dari Arabnya itu bukan, tidak ada rumusnya, tidak ada patokannya. Jadi harap jarnya menjarkan, harap jarnya dibuang, kalimatnya dinasabkan. Wa in hudib panas bulil munjari, kalimat naklan itu, kalimatnya dinasabkan, harap jarnya dibuang. Bapak membaca kemarin robaitul kolama asikina, seharusnya barwaitul kolama asikina. Barwaitu Bapak bacanya robaitu, ro dan b nya tertukar. Itu klarifikasi dalam Alfiyah yang ke-40.
yang ke-140. Ini alfiah yang ke-140 hiji. Wayal jamul aslu limujibin aro. Kemarin menjelaskan wal aslu sabku fa'ilin manan kaman min albisan manjarokum nasjal yaman. Jadi kemarin asalnya fa'il maf'ul fil makna didahulukan, itu bersifat jaid, bisa didahulukan bisa diakhirkan. Tetapi dalam bait ini ditegaskan wayal jamul aslu, dan wajib fa'il maf'ul fil makna itu didahulukannya itu wajib. Kemarin mah wasab wal aslu sabku fa'ilin manan maknan kaman min albisan manjarokum nasjal yaman. Baitnya kemarin begitu. Berarti kemarin itu asalnya fa'il maf'ul fil mana itu didahulukan. Di dalam bait ini ditegaskan wajib fa'il maf'ul fil mana itu didahulukan. Mengapa wajib didahulukan? Li mujibin aro, karena ada yang mewajibkan baru. Apa yang mewajibkan baru itu? Ada adawatul qasri ila atau inama. Wa adawatul qasri ila inama atpun wa taqdimun ma taqaddama, itu di dalam ilmu balaghah. Jadi kalau ada yang mewajibkan fa'il maf'ul fil mana didahulukan, berarti wajib fa'il maf'ul fil mana itu didahulukan. Karena ada adawatul qasri ila atau inama. Contohnya ma'atoetu jaedan ila dirhaman, karena tidak memberi saya kepada jaed hanyalah dirham. Ada adawat ila, kalimat qasru, jadi fa'il maf'ul fil mana itu wajib didahulukan karena ada yang mewajibkan yang baru. Yang mewajibkan yang baru itu adalah adawatul qasri ila atau inama. Itu bait pertama. Setengah bait lagi watar kudakal asli hatman qad yuro. Watar kudakal asli, dan wajib meninggalkan asal qad yuro, diperbolehkan oleh ulama. Jadi yang pertama mah wajib fa'il maf'ul fil makna didahulukan. Setengah bait itu fa'il maf'ul fil makna itu wajib ditinggalkan asalnya. Berarti fa'il maf'ul fil makna itu diakhirkan. Contohnya ma'atoetu dirhaman ila jaidan. Jadi maf'ul fa'il fil maknanya diakhirkan, sebab di qasru kalau dalam alfiah di hasru, kalau dalam ilmu balaghah di qasru. Sebab apabila fa'il maf'ul fil makna di qasru wajib diakhirkan, berarti meninggalkan kepada asal. Contohnya ma'atoetu dirhaman ila jaidan, jadi jaidannya diakhirkan. Berarti fa'il maf'ul fil mananya diakhirkan, itu wajib. Wajib meninggalkan asal. Kalau bait yang pertama itu wajib didahulukan fa'il maf'ul fil mana, karena maf'ul kedua yang diakhirkan pakai adawatul qasri. Contohnya ma'atoetu dirhaman, yang pertama jaedan, ma'atoetu jaedan ila dirhaman. Contoh yang kedua ma'atoetu jaed dirhaman ila jaedan, jaedannya diakhirkan karena fa'il maf'ul fil makna pertama wajib didahulukan kalau maf'ul keduanya diqasru sama ila. Bait yang kedua fa'il maf'ul fil makna wajib meninggalkan asal, berarti fa'il maf'ul fil maknanya diakhirkan karena fa'il maf'ul fil maknanya memakai adawat qasru ila. Ma'atoetu dirhaman ila jaidan yang kedua. Silakan yang simpulkan itu segitu.
untuk simpulan bait wayal jamul asul limuzibin aro watar kudak al asli hatman qad yuro. Di sini ada dua permasalahan, yaitu tentang wajibnya qaid asal untuk maf'ul fa'il fil makna dan tentang wajibnya meninggalkan qaid asal bagi maf'ul fa'il fil makna. Yang pertama yaitu tentang bahwa maf'ul fa'il fil makna wajib qaid asal, yaitu wajib didahulukan dengan syarat limuzibin aro, ada yang mewajibkannya. Apa yang mewajibkannya? Yaitu adawat qasru lafad illa atau lafad innama. Contoh seperti lafad ma'atoetu zaidan illa dirhaman. Maf'ul fa'ilnya lafad zaidan, maf'ul lafdon wa maknanya lafad dirhaman, maka zaidannya wajib qaid asal, yaitu didahulukan karena ada qasru. Yang kedua yaitu maf'ul fa'il fil maknanya wajib diakhirkan. Contoh qad yaro hatman wajib. Contohnya kalau dalam bait alfiyah dalam syarahnya atoetu dirhaman, pakai ma atoetu dirhaman illa zaidan, atoetu dirhaman illa zaidan. Nah, di sana ada maf'ul lafdun wa maknan, yaitu lafad dirhaman, dan ada maf'ul fa'il fi makna, yaitu lafad zaidan, diakhirkan karena ada qasru. Terus berikutnya Dilanjut. Wa ajij sareng kedangengingkeun anjeun hadpa padlatin kana ngabuang kana padlah ilam yadir upami teu madarat itu hadpu kahad pima ari contona eta tetep sapertoskeun miceun kana maf'ul siko parantos dicawiskeun itu ma jawaban kana jawab au siro atana pidiringkes itu ma. Silakan baca semuanya. Di dalam bait yang kedua, wa ajij, dan memperbolehkan. Jadi ajij itu bisa diadakan, bisa tidak ada, hukumnya jaiz. Hadpa padlatin, membuang padlah. Apa artinya padlah? Di dalam struktur bahasa Arab ada yang disebut udbah, umdah, yang disebut padlah. Umdah adalah pokok kalimat atau subjek. Kalau padlah mansubatul asma, isim yang dinasabkan, mulai dari maf'ul, sifat, hal, pokoknya mah mansubatul asma itu bisa dibuang dengan syarat ilam yadir, apabila tidak madarat. Madarat itu artinya, berarti kalau madarat itu artinya bisa dipahami, kalau madarat tidak dipahami gitu. Kahadepi masiko jawaban, seperti susunan jawab, au husiro, atau kalimat yang dihasru. Contohnya misalnya menanyakan dalam jawaban, menanyakan man dorobta,
Man dorobta, memukul siapa kamu? Man dorobta, jawabanana dorobtu Zaidan. Dijawab, neunggeul ka saha anjeun? Kuring neunggeul ka Zaid. Tidak boleh dibuang sebab menanyakan itu perlu ada jawaban yang jelas. Tidak ada man dorobta, neunggeul ka saha anjeun? Dijawab misalnya dorobtu geus neunggeul kuring. Nanyakeun neunggeul ka saha, ngajawab dorobtu ulah kieu. Sabaraha doma hargana bikang teu nyambung gitu. Pertanyaan, man dorobta, neunggeul ka saha anjeun? Jawabanana dorobtu, saya geus neunggeul. Eta tidak mufid. Bingung nanyakeun teu dijawab. Di pertanyaan ada yang perlu dijawab. Man dorobta, neunggeul ka saha anjeun? Memukul siapa kamu? Man dorobta, jawabanana dorobtu Zaidan. Kumaha? Dorobtu Zaidan. Tidak boleh dibaca. Man dorobta, dijawab dorobtu. Maf'ulnya dibuang. Jadi kalau ada pertanyaan, man dorobta, jawabannya dorobtu Zaidan. Tidak boleh dibaca dorobtu. Karena perlu ada jawaban. Kalau dibuang akan madarat. Artinya madarat. Jawaban pertanyaan tidak dijawab. Yang kedua, apabila maf'ulnya dikosru oleh illa. Contohnya, ma dorobtu ila Zaidan. Tidak boleh dibaca ma dorobtu. Maf'ulnya tidak boleh dibuang. Karena maf'ulnya dikosru oleh illa. Yang boleh dibuang apabila diketahui jawabannya. Contohnya, adorobta Zaidan. Apakah kamu memukul kepada Zaid? Jawabannya, na'am dorobtu. Lapad Zaidnya dibuang. Karena sudah disebut dalam pertanyaan. Adorobta Zaidan. Jawabannya na'am dorobtu. Asalnya dorobtu Zaidan. Kesimpulannya, maf'ul boleh dibuang apabila tidak madarat. Di dalam menjawab pertanyaan atau maf'ulnya dikosru oleh illa atau innama. Yang boleh apabila maf'ulnya sudah disebut. Contohnya, adorobta Zaidan. Jawabannya, na'am dorobtu. Asalnya, na'am dorobtu Zaidan. Sok yang simpulkan. Kesimpulan bait wahad papan latin ajiz ilam yadir kahad pima siko jawaban ausir. Di sini menjelaskan bahwa
dalam susunan kata ada yang disebut umdah, ada yang disebut padlah. Umdah itu adalah subjek, kalau padlah itu adalah maf'ul atau bisa disebut juga objek. Nah, di sini dijelaskan bahwa padlah itu boleh dibuang dengan syarat tidak madarat, dalam artian bisa dipahami. Apabila tidak bisa dipahami, maka padlahnya tidak boleh dibuang. Contoh yang padlahnya tidak boleh dibuang yaitu ketika maf'ulnya atau padlahnya menjadi jawab atau padlahnya diringkas. Contoh yang menjadi jawab yang tidak boleh dibuang yaitu dorobta dijawab dorobtu Zaidan. Dorobta, apakah kamu memukul? Dengan man contohnya, man dorobta dengan man. Dorobta, Dengan man pertanyaannya, man dorobta. Man dorobta, apakah kamu sudah memukul? Jawab dorobtu Zaidan, saya sudah memukul kepada Zaid. Yang jadi padlahnya yaitu lafaz Zaidan. Zaidannya tidak boleh dibuang karena menjadi jawab. Yang kedua, contoh dihasru atau diringkas dengan illah atau lafaz innama. Contoh seperti lafaz ma dorobtu illa Zaidan. Lafaz Zaidannya yaitu padlahnya tidak boleh dibuang karena diringkas oleh lafaz illah. Nah, itu yang tidak boleh dibuang. Adapun yang boleh dibuang dengan syarat tidak menimbulkan madarat apabila padlahnya atau padlahnya sudah disebutkan sebelumnya. Jadi ketika dibuang tidak menimbulkan keliru. Contoh seperti lafaz man dorobta Zaidan dijawab na'am dorobtu. Nah, tidak perlu disebut na'am dorobtu Zaidan. Zaidan di sana boleh dibuang karena sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu untuk membuang padlah. Ya sudah. Untuk bait terakhir, wayuhdaku sareng dibuang naon annasibuha kalimah anu nganasabkeun kana padlah in ulima upami parantos diuningakeun itu annasibu waqad yakunu sareng terkadang kabuktosan naon hadpuhu ngabuang kana itu nasibuha multazaman eta anu dimistikeun itu hadpu. Baca semuanya. Kalau di dalam bait tadi menjelaskan fi'il muta'addi yang menasabkan kepada maf'ulnya boleh dibuang apabila tidak madarat. Kalau di dalam bait ini adalah wa yuhdapu nasibuha in ulima, menjelaskan tentang membuang maf'ulnya. Jadi ini kaitannya dengan fi'il muta'addi itu pansibihi maf'ulahu ilam yanub an fa'ilinahu tadabartul kutub, bahwa fi'il muta'addi itu menasabkan kepada maf'ulnya apabila maf'ulnya itu tidak dijadikan naibul fa'il, sudah di dalam
bab bet yang pertama pansibihi mapulan lahu ilam yanub anpail enahu tadabartul kutub. Tadi dalam bet yang pertama itu wayudapu dan dibuang anasibuha in ulima mapulnya fi'il dan fa'il. Kalau tadi mapulnya dibuang, kalau sekarang mapulnya dinasabkan oleh fi'il atau amil, fi'ilnya dibuang atau amilnya dibuang atau fi'il fa'ilnya dibuang. Tapi in ulima apabila diketahui artinya mapulnya diadakan, fi'il fa'ilnya dibuang apabila diketahui contohnya yang diatapkan oleh bal atau lakin di dalam bab atap. Di dalam bab atap kalau ada kalimah yang diatapkan oleh bal dan lakin itu amilnya suka dibuang. Contohnya ma dorobtu, sok bareng ma dorobtu jaedan teu neungeul kuring ka jaed bal amron balikta kaki Umar ma dorobtu jaedan bal amron lapad amron dinasabkan oleh amil yang dibuang karena sudah diketahui sebelumnya. Ma dorobtu jaedan bal amron asalnya ma dorobtu jaedan bal dorobtu amron. Kesimpulannya maf'ulnya diadakan, amilnya dibuang apabila telah diketahui karena sudah disebut sebelumnya. Contohnya ma dorobtu jaedan bal amron. Asalnya ma dorobtu jaedan bal dorobtu amron. Wa qad yakunu hadfuhu multajama, dan terkadang membuang amil itu wajib. Jadi kalau ini mah bersifat boleh, tapi kalau ada yang wajib dibuang di dalam bab istigol pasabikon sibhu bipi'lin udmiro hatman muwafikin lima kodukiro. Di dalam bab istigol amilnya wajib dibuang, tapi amil yang dibuang itu harus jadi fi'il mustagil yang sama dengan fi'il yang ada yang disebut fi'il mustagil atau fi'il mustagil. Contohnya jaedan idribhu. Jaedan idribhu itu jaedan kudu neungeul anjeun ka jaed, idrib tegasna kudu neungeul anjeun hu ka itu jaed. Di dalam bab istigol amilnya itu wajib dibuang. Pasabikon sibhu bipi'lin udmiro hatman muwafikin lima kod udhiro. Jadi di dalam istigol amilnya wajib dibuang. Contohnya jaedan idribhu, asalnya idrib jaedan idribhu. Dalam bait ini yang pertama yang menasabkan kepada maf'ul, fi'il dan fa'il boleh dibuang apabila kalimat yang diatapkan oleh bal atau lakin yang didahului oleh napi. Seperti contohnya ma dorobtu jaedan, di lapa dorobtu boleh dibuang karena sudah diketahui
ma darabtu Zaidan bal amron, asalnya ma darabtu Zaidan bal darabtu amron. Bet yang kedua, bahwa amil itu fi'il dan fa'il wajib dibuang dan maf'ulnya diadakan, itu di dalam bab istigol. Pasabikon sibhu bifi'lin udmiro hatman muwafikin 5 qad udhiro, itu sudah dijelaskan di dalam bab istigol. Sudah yang coba simpulkan. Untuk kesimpulan bet wayu dapun nasibuhain ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Di sini menjelaskan kalau tadi kan diperbolehkan membuang lah, yaitu maf'ul. Untuk bet ini ada dua masalah. Yang pertama, diperbolehkan membuang amil dan menetapkan maf'ul, yaitu fi'il muta'addi kepada maf'ul 1, maf'ulnya diadakan, fi'il dan fa'ilnya dibuang. Syaratnya yaitu apabila telah diketahui. Contoh seperti dalam bab atap yang diatapkan dengan bal atau lakin yang didahului dengan nafi. Contoh seperti lafaz ma darabtu Zaidan bal amron. Nah, ma darabtu Zaidan bal amron. Bal amron takdirnya bal darabtu amron. Nah, darabtunya dibuang, amronnya tetap diadakan. Nah, itu diperbolehkan membuang fi'il dan fa'il atau amil. Yang kedua, wajib membuang amil atau fi'il dan fa'il. Contohnya seperti dalam bab istigol. Seperti contoh Zaidan idribhu. Zaidan idribhu. Ada maf'ul sabiknya itu Zaidan. Nah, fi'il fa'ilnya dibuang. Takdirnya idrib Zaidan idribhu. Nah, idribnya dibuang. Jadi boleh membuang fi'il dan fa'il, menetapkan maf'ul, dan wajib membuang fi'il dan fa'il, menetapkan maf'ul. Sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bab ta'dil fi'li wal wujubihi telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita doakan guru kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, selalu digampangkan dalam segala urusannya. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.